Jadi kalau kita review sejenak, bahwa pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Periode ini berbeda pendapat di antara para ulama berapa lama masanya. Kemudian dari pendapat yang paling kuat adalah 3 tahun masa tersebut. 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam 3 tahun masa Rasulullah SAW berdakwah sembunyi-sembunyi ini, hampir kemudian di setiap suku yang ada di Makkah itu ada di antara mereka yang telah masuk ke dalam Islam. Hampir setiap keluarga ada yang telah masuk ke dalam Islam, sehingga kemudian dengan jumlah yang kurang lebih sekitar 100 orang saat itu ya, di Makkah, maka dengan pertimbangan seperti ini kita lihat hikmah yang ada di balik perintah nanti Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan adalah karena pada kondisi seperti ini insya Allah akan sudah susah sekali buat orang-orang Mekah untuk membasmi semua kaum muslimin itu, menghilangkan semua kaum muslimin itu susah, karena dia sudah ada di pada sebuah kabilah, ada pada semua keluarga. Nah, sehingga dengan pertimbangan seperti ini, maka kemudian dakwah yang memang hukum asalnya adalah dilakukan secara terang-terangan, kecuali tidak ada maslahat baru dilakukan secara sembunyi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memulai dakwah terang-terangan, dan perintah pertama untuk memulai dakwah terang-terangan ini adalah kepada keluarganya dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sekitar 1 bulan yang lalu, bahwa setelah turunnya ayat tersebut, maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya, sanak keluarganya dikumpulkan dari Bani Hashim. Kemudian 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama digagalkan oleh Abu Lahab, yang sebelum Rasulullah SAW berbicara, Abu Lahab langsung bangkit kemudian mencerca Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW diam, tidak menjawab, karena Rasulullah akan menyampaikan dakwah yang pertama kali, ajakan yang pertama kali, sesuatu hal yang penting. Rasulullah tidak ingin memulainya dengan perdebatan, maka Rasulullah mendiamkan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengundang untuk kedua kalinya. Nah, dalam undangan yang kedua kalinya inilah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka tentang, pertama adalah ajakan untuk bertauhid, mengajak untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, meninggalkan kesyirikan. Kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada mereka, kepada keluarganya, dan secara umum kepada semua umat manusia. Nah, kemudian mengingatkan tentang kematian dan kebangkitan. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah pembahasan kita pada sebulan yang lalu. Kita sampai di sini pembahasan kita. Kemudian kondisi keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hashim terpecah. Yang pertama diwakili oleh Abu Lahab. Abu Lahab menjadi penentang sejak awal disampaikan, bahkan sebelum Rasulullah SAW berbicara. Dan inti dari apa yang disampaikan oleh Abu Lahab, kalau kita masih ingat pada 1 bulan yang lalu, adalah, ya Muhammad, ya ketahuilah bahwa yang kamu sampaikan ini, yang akan kamu sampaikan ini, kami Bani Hashim tidak akan bisa menghadapi orang-orang Arab semuanya, karena yang kamu akan sampaikan ini akan ditentang oleh Jazirah Arab, dan kami tidak bisa menghadapinya. Lebih baik kami yang menghukum kamu daripada nanti kami semuanya akan diperangi oleh orang-orang di Jazirah Arab. Itu sikap dari Abu Lahab. Adapun sikap dari Abu Talib, Abu Talib memiliki sikap yang unik. Sikap Abu Talib ini adalah mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ya. Abu Talib mengatakan, teruskan ya Muhammad, saya akan menjadi pembelamu, saya akan melindungimu, teruskan kamu dengan dakwamu. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Talib. Ya.
Nah, kemudian demikianlah ya di keluarga Bani Hashim terjadi dua sikap seperti itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk semakin memperluas dakwah ini, bukan lagi dakwah terang-terangan hanya kepada keluarga, tetapi kepada semua umat manusia, semua pada orang-orang yang ada di Mekah saat itu. Yaitu ketika turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, fasda' bima tu'mar, fasda' bima tu'mar, wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu, sampaikan dengan lantang semua yang diperintahkan kepadamu ya Muhammad, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Perintah ini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama, fasda' bima tu'mar, artinya sampaikan dakwah ini secara jahriyah, terang-terangan kepada semua manusia yang kemarin 3 tahun sembunyi, sekarang sampaikan ini semuanya secara terang-terangan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua, wa'arid 'anil musyrikin, tapi ya Muhammad, janganlah kamu terpancing untuk berbenturan dengan orang-orang musyrik. Jangan sampai terjadi benturan, jangan sampai terjadi konflik dalam arti benturan fisik, peperangan, ya, pertempuran, jangan sampai. Maka a'rid 'anil musyrikin, berpaling, jangan layani mereka ketika mereka mengajak untuk bertempur, ya, mengajak mereka mengajak untuk berbenturan secara fisik, tinggalkan. Nah, ini dua pesan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyambut pesan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian naik ke Bukit Safa, kemudian memanggil orang-orang Makkah, ya, dipanggil semua suku-suku dengan namanya, ya Bani Fahir, ya Bani Adi, ya Bani Hashim, semua dipanggil seperti itu, sehingga semua suku-suku yang disebut tadi itu datang semuanya. Karena kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul, beliau adalah seorang tokoh di Makkah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul adalah seorang tokoh di Makkah. Kita masih ingat bagaimana peristiwa ketika mereka konflik untuk menempatkan Ka'bah itu, Hajar Aswad itu di mana. Maka yang ditunjuk adalah Rasulullah SAW untuk menyelesaikan. Rasulullah SAW adalah orang yang sudah mendapatkan gelar Al-Amin, ya, orang yang jujur. Bahkan sebelum menjadi Rasul SAW, ya, menjadi Rasul sudah menjadi Al-Amin. Nah, maka panggilan dari seorang tokoh ini disambut oleh orang Makkah. Orang Makkah pun mereka datang semuanya berkerumun, sampai disampaikan bahwa yang tidak bisa datang mereka mengirimkan utusan. Nah, kemudian saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, kalau seandainya aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya di balik bukit ini, ya, ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan, kalau engkau yang mengatakan, kami percaya, karena kami tidak pernah ada satu pengalaman pun kamu berdusta kepada kami. Itu kata orang-orang kafir Quraisy. Kami tidak pernah melihat kamu berdusta kepada kami. Ini kamu percaya apa yang kamu katakan. Nah, ketika kemudian mereka mengatakan, ma jarabna alaika illa sidqan, kami tidak pernah mencoba dari kamu kecuali kejujuran. Disitulah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabil syadid. Kalau aku sampaikan kepada kalian ancaman ada pasukan yang akan menyerang kalian di balik bukit ini, kalian percaya, maka aku sampaikan kepada kalian, aku ini adalah utusan Allah memberikan peringatan kepada kalian agar kalian tidak terkena ancaman yang lebih besar daripada ancaman sekedar pasukan, yaitu ancaman apa? Azab Allah yang pedih. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy. Mendengar ini, di antara
sikap yang diabadikan di dalam sejarah adalah sikapnya Abu Lahab, yang langsung mengecam Rasulullah SAW. Ya, dia mengatakan, ya, tabban laka, celaka engkau ya Muhammad, ya, alihada jama'tana, untuk apa, untuk urusan seperti ini kamu kumpulkan kami di tempat ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya itu. Nah, ini adalah awal-awal dakwah jahriyah di Makkah, di mana kita lihat bahkan dalam keluarga Rasulullah SAW di Bani Hashim terpecah menjadi sikap Abu Lahab, sikap Abu Talib, ya, dan sikap dari Bani Hashim yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ada yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini. Kalau kita lihat sikap mereka yang menolak dakwah saat itu ketika disampaikan secara terang-terangan, sikap ini bisa diwakili oleh beberapa tokoh yang ada di Makkah saat itu. Di situ ada Abu Lahab, di situ ada Abu Talib, di situ ada Abu Jahal. Ini diantara tokoh-tokoh yang kita semua kenal. Mereka tidak masuk ke dalam Islam dan mati dalam kekafiran, sampai akhir hidupnya mati dalam kekafiran. Tetapi kita lihat ada perbedaan di antara mereka ini. Dan kalau kita pelajari ketiga tokoh ini, sesungguhnya inilah sebetulnya yang menggambarkan kenapa sampai sekarang ini masih banyak orang-orang yang memusuhi dakwah. Kenapa ada orang-orang yang tidak menerima dakwah? Ternyata alasan-alasan mereka itu tidak lebih, ya, tidak lebih, sebagian besar itu adalah alasan yang dipunyai oleh tiga orang ini, ya. Nggak keluar dari sini. Dan di sini diantara kita gunanya belajar sirah di sini. Ketika kita belajar sirah, kita tahu, ya, peristiwa-peristiwa, apa yang menjadi penyebab peristiwa, dan ternyata kita akan lihat bahwa sesungguhnya sejarah itu selalu mengulang dirinya. Kita akan melihat bahwa sesungguhnya hal yang sama itu terjadi sepanjang masa seperti itu. Kita lihat sekarang sikap Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab menolak dakwah Rasulullah SAW? Abu Lahab dari pernyataan dia mengatakan, ketahuilah bahwa kami ini tidak bisa menghadapi orang-orang Arab, Jazirah Arab semuanya. Nah, artinya apa? Artinya sikap Abu Lahab di sini adalah apa? Takut. Abu Lahab adalah takut, khauf. Ya, jaban, penakut Abu Lahab. Dia tidak berani menanggung resiko dari konsekuensi menerima dakwah tersebut. Ini sikapnya Abu Lahab. Sehingga dia mengatakan, kami tidak akan bisa menghadapi orang-orang Arab, maka jangan jerumuskan kami ke dalam kesulitan seperti itu. Padahal secara logika jawaban, bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang menjadi Rasul ini? Yang menjadi Rasul ini keponakannya. Jadi Abu Lahab ini saudaranya dari ayahnya Rasulullah SAW, saudaranya dari Abdullah, ya, ayahnya Rasulullah SAW. Yang menjadi Rasul ini ponakannya. Yang menjadi Rasul ini Bani Hashim. Sebetulnya itulah kemuliaan yang besar bagi Bani Hashim saat itu. Muncul seorang Rasul di muka bumi ini dari Bani Hashim, keponakan saya. Maka harusnya dia adalah orang yang pertama menjadi pendukung daripada dakwah ini. Tapi bagaimana justru Abu Lahab menolak? Nah, jawabannya ada di pernyataan dia tadi, bahwa dia tidak sanggup untuk menanggung resiko. Dia akan berhadapan, akan dimusuhi oleh orang-orang di Jazirah Arab. Maka kemudian dia menolak, dia tidak mau mengambil resiko tersebut. Ini yang pertama, sikap dari Abu Lahab. Sikap dari Abu Talib bagaimana? Abu Talib lebih unik lagi sikapnya. Abu Talib ini dalam hal resiko yang tidak berani ditanggung oleh Abu Lahab, Abu Talib berani. Dan Abu Talib dalam hidupnya menanggung resiko-resiko dakwah seperti mujahid, seperti orang yang berdakwah. Ya, resiko-resiko itu dirasakan oleh Abu Talib. Abu Talib itu adalah orang yang pasang badan, ya, terhadap dakwah ini.
Karena itu Abu Talib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam pertemuan tadi itu, Abu Talib mengatakan, famdi lima umirt, famdi lima umirta bihi. Wahai Muhammad, kamu jalan terus atas apa yang diperintahkan kepadanya. Coba uniknya perkataan ini, famdi, kamu lanjutkan ya atas apa yang diperintahkan kepada kamu. Berarti Abu Talib tahu betul bahwa Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan inisiatif Rasulullah. Abu Talib mengakui kebenaran dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib mengakui. Nah, dan Abu Talib mengatakan, famdi, kamu lanjutkan. Dan kemudian Abu Talib pun mengatakan bahwa akulah yang akan membelamu, ya, akulah yang akan menjadi pembelamu. Kata Abu Talib, ma habbu ilaina muawinatak wa aqbalna li nasihatak, ya, wa ashaddu tasdiquna li hadithik wa haula'i bani abik mujtami'un wa innama ana ahaduhum ghairu anni asra'ahum ila ma tuhib. Ya, beliau mengatakan, sungguh begitu aku ingin memberikan pertolongan kepadamu, ya, dan menerima nasihatmu, ya, dan membenarkan perkataanmu, dan aku adalah orang yang pertama yang akan menjadi penolongmu. Itu dikatakan oleh Abu Talib. Bahkan Abu Talib kita melihat menanggung resiko tersebut. Ketika Bani Hashim diboikot oleh orang-orang Makkah, nanti kita akan pelajari bagaimana Bani Hashim diboikot sampai mereka kemudian kelaparan, sampai mereka memakan daun-daun, memakan kulit-kulit onta dan seterusnya, sampai seperti itu. Nah, ada beberapa Bani Hashim yang dikecualikan, tidak ikut dari boikot. Abu Lahab termasuk orang-orang kafir dari Bani Hashim termasuk yang tidak diboikot. Tetapi bagaimana kemudian Abu Talib ini termasuk yang diboikot dan memasukkan dirinya bersama orang-orang mukmin saat itu. Dia menanggung resiko dalam dakwah Abu Talib. Tetapi yang unik adalah Abu Talib sampai meninggal dalam keadaan kafir. Ini luar biasa. Ya. Ketika sakratul maut, kemudian Rasulullah SAW berada di samping Abu Talib. Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Katakan kalimat yang dengannya aku bisa memberikan hujjah di hadapan Allah. Abu Talib sempat akan berkata la ilaha illallah. Kemudian di sebelah sininya itu orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka berkata, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu mau meninggalkan millahnya Abdul Muttalib? Mendengar ini nggak jadi dia ngomong. Ya. Diulang lagi oleh Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Ya. Akhirnya sampai menutup usia, Abu Talib tidak sempat mengatakan syahadat. Nah, ini ironis sekali mauqif dari Abu Talib ini. Kemudian nanti kita akan lihat ya ketiga sikap tadi, ya kita lihat satu-satu. Sekarang sikap yang ketiga, siapa? Yang ketiga adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini menjadi penentang dakwah yang luar biasa. Apa yang menjadi penyebab Abu Jahal menentang? Apakah karena tidak percaya kepada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Jahal ini sering mengendap-endap mendengarkan Al-Quran dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa kali ketahuan sama orang-orang Makkah, sehingga sampai kemudian mereka bertanya, ya Abu Jahal, kenapa engkau mengendap-endap ke rumahnya Rasulullah SAW? Kemudian kata, sampai kemudian mereka berkata, ya Abu Jahal,
Sekarang kamu melihat apakah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar atau salah. Hanya Abu Jahal mengatakan apa? Wallahi yang mereka katakan itu benar. Ya wallahi yang Rasulullah SAW katakan itu benar. Yang Rasulullah SAW itu katakan benar. Dan Abu Jahal sebagai orang Arab yang mengerti bahasa Arab, bahasa sehari-hari seperti bahasa Al-Quran, menikmati betul, tahu betul mukjizat Al-Quran itu, tahu, memahami betul, merasakan dalam dirinya. Kemudian ketika ditanya, lah terus kenapa kamu nggak beriman? Lah kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu nggak beriman? Apa jawab Abu Jahal? Kata Abu Jahal, dahulu ya, kami Bani Makhzum itu selalu berkompetisi dengan Bani Hashim. Kami selalu bersaing dengan Bani Hashim. Beliau katakan, tanaza'na nahnu wa Bani Abdul Manaf asy-syaraf. Kami dan Bani Abdul Manaf itu selalu bersaing di dalam bagaimana meraih kemuliaan. Fa'at'imu ya, fa'at'amna ya, fa'at'amu fa'at'amna. Dulu mereka memberi makan, maka kami kasih makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang musafir ya. Fahamalu wa hamalu fahamalna ya. Mereka memberi, kami memberi. Mereka menanggung, kami menanggung. Mereka memberi minum, memberi makan jamaah haji, kami pun lakukan seperti itu. Kami terus berkompetisi dengan mereka ya, sampai-sampai diibaratkan seperti dua ekor kuda yang sedang berpacu. Kami ini dalam kecepatan yang sama. Nah, tiba-tiba dari mereka muncul nabi. Dari mereka muncul nabi. Lah terus saya mau cari nabi dari mana, katanya dia. Nggak mungkin saya mau menemukan nabi. Tiba-tiba muncul nabi dari mereka, sehingga kami kalah. Ya. Nah kalau kami akui nabi tadi, ya sudah, kami kalah dalam persaingan itu, maka lebih baik kami tolak nabi mereka, nabi yang muncul dari mereka itu. Itu kata Abu Jahal. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Abu Lahab mengakui ya, kebenaran Rasulullah SAW, tapi menolak karena ketakutan. Abu Talib pun mengakui hal tersebut, tapi menolak karena takut. Takutnya Abu Lahab dan takutnya Abu Talib berbeda. Abu Lahab dia takut untuk menanggung resiko secara fisik. Abu Lahab. Abu Talib berani menanggung resiko itu, tetapi ada yang tidak berani ditanggung oleh Abu Talib. Apa tidak berani ditanggung? Tidak berani menanggung resiko apa kata orang bahwa saya meninggalkan agama nenek moyang. Itu yang tidak berani ditanggung oleh Abu Talib. Maka kalau kita temukan dalam syair-syairnya Abu Talib itu, dia sering mengatakan, kalau bukan karena apa yang akan dikatakan oleh manusia tentangku, niscaya aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Itu kata Abu Talib. Jadi dia takut bagaimana orang mengatakan, wah ini sudah menyimpang dari agama bapaknya, dia sudah menyimpang dari adat istiadatnya, dia sudah menyimpang dari kebiasaan kaumnya. Nah itu yang dia takut. Kenapa? Karena Abu Talib adalah seorang tokoh di tengah orang-orang Quraisy. Tokoh berarti adalah seorang pemimpin di dalam hal yang terkait dengan adat istiadat dan seterusnya. Nah ini yang gak siap. Abu Talib tidak punya keberanian untuk menanggung resiko bahwa dia dianggap sebagai orang yang keluar dari keyakinan nenek moyangnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, berapa banyak orang sekarang ini terhalang untuk mendapatkan hidayah karena takut. Berapa banyak orang yang seperti ini. Berapa banyak orang yang seperti Abu Lahab, nggak berani dia masuk menerima hidayah. Kenapa? Karena takut resiko. Apa resiko saya nanti? Resiko saya begini, resiko saya begini, resiko apa? Semakin Islam ditindas, semakin Islam itu kemudian dipersekusi dan seterusnya, semakin orang tidak berani menampakkan keislamannya, takut dengan resiko itu. Ya. Berapa banyak orang yang mauqifnya seperti Abu Talib, dia nggak berani, takut
dengan perkataan manusia. Apa kata orang kalau begini? Apa kata orang kalau begini? Apa kata orang kalau begini? Ya. Apa kata teman saya? Apa kata teman sekantor saya kalau saya begini? Ya. Apa kata tetangga saya? Apa kata dan seterusnya? Sehingga apa? Dia tidak berani melaksanakan syariat Islam dengan benar. Dia tidak berani ya, mengambil petunjuk Allah, petunjuk Rasul, sunnah Rasul. Dia tidak berani ambil itu. Kenapa? Dia takut apa kata tetangga, apa kata keluarga, apa kata teman kantor dan seterusnya. Berapa banyak yang seperti ini, dan ini menghalangi orang untuk kemudian beriman, menghalangi orang untuk hidup dalam Islam dengan benar. Berapa banyak karena hanya faktor masalah ini. Kemudian yang ketiga, kita lihat sikap Abu Jahal. Abu Jahal itu mengakui kebenaran Islam ya. Tetapi apa yang membuat Abu Jahal ini tidak berani mengambil hidayah tadi itu? Kenapa? Karena kesombongan. Berapa banyak orang sekarang terhalang masuk ke dalam Islam atau menerima Islam dengan sepenuhnya karena faktor kesombongan. Abu Jahal tidak mengenai bagaimana saya akan menerima Rasul dari kaum yang lain sehingga kaum itu menjadi lebih mulia dari kaum saya. Kok enak mereka yang jadi nabi? Sikap inilah kalau kita lihat dalam Al-Quran, ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal orang Yahudi itu sebelum turunnya wahyu, sebelum diangkatnya Rasul, mereka adalah kaum yang paling alim, paling mengerti tentang wahyu. Mereka orang yang paling mengerti tentang akan turunnya Nabi yang terakhir. Kapan akan turun, mereka faham. Tetapi mereka menganggap Nabi itu pasti dari kami, dari Bani Israel. Karena selama ini Nabi-Nabi itu dari Bani Israel. Tapi begitu muncul Nabi itu dari orang Arab, bukan dari Bani Israel, mereka nggak mau terima ya. Bagaimana kami akan tunduk kepada mereka? Ini membuat kemudian mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena kesombongan. Ini pula lah yang menjadikan iblis tidak mau beriman. Bahkan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa? Karena kesombongan. Ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah, dan aku lebih mulia daripada Adam. Bagaimana aku akan sujud kepada Adam? Berapa banyak orang sekarang yang terhalangi dari hidayah karena kesombongan. Saya lebih pintar, saya lebih faham, saya lebih mengerti, saya lebih ini dan seterusnya. Ya, bagaimana saya akan tunduk dengan Islam? Islam itu budaya Arab. Bagaimana saya akan tunduk dengan Arab? Bagaimana saya ini? Ya, kami adalah Islam. Ya, kalau sudah terpaksa Islam, ya terpaksa Islam. Islam kami sendiri. Islam kami adalah Islam yang unik. Islam kami adalah Islam Nusantara. Nah, misalkan begitu ya. Islam kami ini tidak seperti Islamnya orang di sana dan seterusnya. Jadi bukan masalahnya sekarang Al-Quran, Sunnah dan seterusnya, tetapi ya semangat kesombongan, semangat untuk fanatisme kepada golongan dan seterusnya, kepada kabilah, kepada bangsa dan seterusnya, yang kemudian menjadikan orang tersebut terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Ini diantara sikap-sikap yang kita lihat gitu ya, diantara orang-orang Mekah saat itu. Padahal sebetulnya mereka itu beriman, mereka itu sebetulnya adalah percaya, mereka tidak ada masalah dengan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa ini adalah peristiwa yang mendukung ya kesimpulan bahwa sesungguhnya orang Mekah itu adalah orang yang percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tokoh kafir yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini suatu saat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah. Setelah Rasulullah dakwah secara terang-terangan dan mulai timbul permusuhan dari orang-orang Makkah. Kemudian kata Ubay kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, inni sa'aqtulak." Ya Muhammad, aku akan membunuhmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, ditatap oleh Rasulullah SAW. Ini kita lihat syuja'ah, keberanian Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Bal ana aqtuluka."
Justru yang terjadi nanti saya yang bunuh kamu, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini Rasulullah memberikan kabar bahwa saya yang akan bunuh kamu. Kita lihat bagaimana sikap Ubay bin Khalaf tadi itu mendengar ancaman Rasulullah SAW. Setelah masa yang panjang Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan seterusnya, terjadi pertempuran Uhud. Pada pertempuran Uhud, Ubay bin Khalaf ini keluar bersama pasukan orang-orang kafir dalam keadaan takut. Dia teringat ancaman Rasulullah bahwa dia akan dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ketika pasukan itu sudah berhadapan, kemudian ada anak panah yang mengenai Ubay bin Khalaf, dan anak panah ini mengenai pada tempat yang tidak mematikan dan kenanya hanya serempet saja begitu, hanya luka lecet begitu. Terkena luka lecet ini, Ubay bin Ka'ab lari ketakutan, aku akan mati, kata Ubay bin Khalaf, ya, aku akan mati. Kemudian orang-orang mentertawakan dia, ya Ubay, ini luka biasa, ini cuma luka lecet, bagaimana kamu ketakutan seperti ini? Apa kata Ubay? Iya, tapi dia sudah pernah mengancam aku akan membunuhku, katanya dia. Wallahi, dia bilang, dia sudah mengatakannya, dan kalau dia sudah mengatakannya, ya, hatta law basaqa fi wajhi laqatalani. Kalau karena dia sudah mengancamnya, sudah mengatakannya, kalau seandainya jangankan luka, kalau seandainya meludah di mukaku saja, dia akan membunuhku, katanya. Artinya apa? Artinya bahwa mereka itu percaya betul terhadap ucapan Rasulullah SAW, yakin ucapan Rasulullah itu benar. Jadi mereka tidak menolak kebenaran Islam, tetapi yang faktor-faktor penghalang tadi itu yang membuat kemudian mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Wajahadu biha, mereka menolaknya, tetapi pada saat yang sama apa? Wastaiqanatha anfusuhum, tapi mereka sebetulnya meyakininya. Mereka menolaknya tapi sebetulnya meyakininya. Ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Makkah, bahwa mereka menolak ini disebabkan karena faktor-faktor tadi. Ada faktor karena mempertahankan adat istiadat, ada faktor karena ketakutan, ya. Ada faktor karena kesombongan, ya. Nah, hal-hal tersebutlah diantaranya yang membuat kemudian mereka menolak Islam saat itu. Nah, kemudian setelah dakwah secara terang-terangan ini, maka mulailah terjadi konflik di kota Makkah. Coba kita lihat sekarang. 3 tahun pertama dakwah secara Syria, orang Makkah tahu bahwa di situ ada agama baru dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka tahu orang-orang Islam sholat. Ya. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa mereka mengetahui pernah mereka mendapatkan orang-orang Islam sholat dan seterusnya. Tetapi sampai di sini orang Islam tidak diusik. 3 tahun pertama orang Islam tidak diusik, dibiarkan saja sama mereka, dibiarkan, gak diusik sama sekali. Tapi begitu dakwah secara terang-terangan, menyampaikan dakwah tauhid, mengajak untuk meninggalkan semua bentuk penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya kepada aturan Allah dan seterusnya. Ketika dakwah tauhid ini kemudian dikumandangkan, disitulah mulai mereka memusuhi Islam. Ini juga pelajaran buat kita sampai sekarang, ya. Bahwa sebetulnya yang mereka musuhi dari Islam itu tidak semua ajaran Islam mereka musuhi. Tidak semua orang-orang kafir itu musuhi Islam. Kalau orang Islam itu mengatakan, saya ini Islam tapi saya cuma sholat saja kok, saya cuma sholat saja, saya cuma baca Al-Quran saja, saya cuma umroh saja, haji, umroh, sholat, ya. Kemudian anak saya lahir dengan ritual Islam, matinya nanti dengan ritual Islam juga, ya. Kemudian nikahnya dengan ritual Islam, dikhitan, ya. Sampai di situ saja.
niscaya orang kafir tidak akan mengganggu kita. Bahkan dibangunkan masjid, dibangunkan masjid, dikasih dana, ya, dikasih turun segala macam dukungan, support itu akan turun. Kalau orang Islam hanya seperti itu, ya. Apalagi kalau mau Natalan bareng, wah tambah gitu, didukung, ya. Natalan bareng, mengkawal Natalan segala macam, ya. Kemarin di Jawa Timur, di Malang itu Natalan diisi dengan sholawatan, gitu, masya Allah, sholawatan waktu Natalan, begitu. Ya, jamaah pengajian datang sholawatan di salah satu tempat begitu. Nah, kalau model Islam yang begini, masya Allah, sudah gampang mau cari dana, mau bangun masjid, mau segala, mau support habis, ya. Ya, kalau perlu Presiden Trump sendiri datang dari Amerika mensupport kita nanti kalau seperti ini, ya. Tapi kapan kemudian Islam ini diajadikan sebagai sebuah ancaman? Ya, ketika Islam itu bukan sebagai ritual ibadah saja. Ketika 3 tahun pertama yang ditangkap oleh orang kafir, Islam itu cuma ritual ibadah. Kenapa? Karena Islam sebagai ideologi itu masih belum ditampakkan, belum jahriyah, gitu. Tapi begitu setelah 3 tahun Islam itu tampak, ya, inilah ideologinya, inilah akidah tauhidnya. Nah, saat itulah timbul konflik. Demikian juga Islam. Ketika Islam itu tampak dalam bentuk ideologinya, bagaimana akidah wala wal baroknya, dalam bagaimana kemudian tauhidnya, bagaimana pembelaannya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, semuanya tampak. Saat itulah, ya, kemudian ada Islam radikal. Saat itulah kemudian ada Islam bahaya, teroris, macam-macam dan seterusnya. Kalau perlu mereka ciptakan orang-orang yang melakukan aksi terorisme, dikasih pakaian Islam, kostumnya kostum Islam, ya, atau mereka menjadikan orang-orang Islam sengaja diradikalkan seperti itu untuk menjadi sampel, ini loh bahaya. Kemudian semua yang ada kesamaan akan dianggap distempel dengan hal yang sama. Nah, jadi konflik itu bukan karena kita sholat, konflik itu bukan karena kita umroh, bukan karena itu, bukan di situ tempat konfliknya dengan orang kafir, tapi tempat konfliknya adalah ketika ideologi kita tampak. Islam sebagai sebuah ideologi, Islam, ya, sebagai sebuah jalan hidup. Nah, ketika itu yang kita tampakkan, disitulah pasti, ya, akan kemudian timbul konflik. Jadi jangan sampai kemudian kita tertipu bahwa kalau kita tuh Islam benar, kita nggak akan dimusuhi oleh orang-orang. Itu justru salah, gitu. Kalau ada dai yang ceramahnya diterima di mana-mana, bahkan orang kafir pun senang dengarkan, itu dipertanyakan begitu. Apakah dia sudah berdakwah atau belum? Jangan-jangan belum berdakwah dia. Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik dai, sebagai orang yang paling baik akhlaknya, dimusuhi oleh orang kafir. Bagaimana ada seorang dai yang bisa diterima di sebuah tempat? Nah, ini menjadi masalah besar, ya. Kenapa? Bisa jadi karena dia belum menyampaikan dakwah sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi dia hanya sekedar orang penghibur saja, gitu. Yang menghibur sana, menghibur sini, menyenangkan sana, menyenangkan sini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kegelisahan orang kafir Quraisy ini semakin bertambah lagi ketika akan masuk musim haji. Kita tahu saat itu orang-orang di Jazirah Arab melakukan haji. Jadi mereka datang ke Makkah, mereka berhaji dengan cara mereka, ya, dengan cara orang-orang jahiliyah. Di antaranya mereka berhaji, bertawaf dengan dalam keadaan telanjang dan seterusnya seperti itu. Berhala-berhala yang mereka kelilingi. Nah, saat itu kegelisahan orang-orang kafir Quraisy adalah bagaimana nanti orang-orang di Jazirah Arab ini akan bertemu dengan komunitas Islam, bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka akan mendengarkan Al-Quran, dan bisa-bisa banyak di antara mereka akan beriman. Coba kita lihat ini mauqif yang lucu, begitu ya. Seandainya orang kafir Quraisy menerima dakwah Rasulullah, mereka orang yang pertama masuk Islam, mereka adalah orang yang memimpin Jazirah Arab saat itu ketika orang-orang Jazirah Arab datang. Tapi mereka menolak karena mereka takut ditentang oleh Jazirah Arab. Tapi pada saat yang sama ketika orang-orang Jazirah Arab datang ke Mekah, mereka takut orang-orang dari seluruh jamaah haji itu bertemu dengan Rasulullah justru menjadi beriman. Sehingga ketika mereka beriman, mereka lah yang terisolir, gitu. Orang-orang kafir Mekah ini menjadi
menjadi apa namanya itu, takut karena jumlah kaum muslimin akan bertambah. Ini dua apa namanya itu kontradiksi, ya, kebodohan yang ada pada mereka. Sehingga mereka memikirkan apa yang akan terjadi kalau mereka mendengarkan Al-Quran, apa yang akan terjadi kalau mereka mendengarkan bahwa di tengah-tengah kita muncul agama baru yang seperti ini. Nah, kita bisa melihat kegelisahan ini dari rapat yang dilakukan oleh mereka dalam pertemuan, ya, yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu. Nah, saat itu Walid bin Mughirah, seorang tokoh kafir Quraisy, berkata kepada tokoh-tokoh yang lain, ya, ketahuilah sekarang ini sudah dekat musim haji. Apa yang akan didengar oleh para jamaah haji apabila apa yang akan mereka katakan juga ketika mereka mendengar dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Walid, kita harus sepakat dengan satu kata untuk menerangkan kepada para jamaah haji dari luar tentang kondisi Muhammad ini bersama pengikutnya. Siapa mereka? Kita harus sepakat dulu nih. Apa yang akan kita katakan tentang Muhammad? Kemudian orang-orang kafir Quraisy berkata, faqalu fa anta ya Aba Abdus Syams faqul wa aqib lana ra'yan naqulu bihi. Nah, sekarang kata mereka, kamu dulu ya Walid, kamu katakan pendapatmu, ya, nanti bagaimana kita menilai pendapatmu itu. Kemudian kata Walid, qala bal antum qulu asma. Justru sebaliknya, kalian katakan, nanti aku mendengarkan apa yang bagaimana pendapat kalian. Nah, kemudian mereka berpendapat, sebagian mereka berpendapat faqalu kahin. Kita sepakat gini aja deh, kita katakan kepada orang-orang itu bahwa Muhammad ini kahin, Muhammad ini adalah dukun. Ya. Walid bin Mughirah ini seorang pemimpin yang cerdas, pemimpin yang terkenal dengan kebijakannya, akalnya. Walid menimbang perkataan tadi dan mengatakan faqala ma huwa bikahin. Enggak cocok disebut sebagai dukun, kata Walid. Kalau kita sebut Muhammad ini dukun enggak cocok. Laqad ra'aitul kuhan fama huwa bizamzamah wa ma huwa bizamzamatil kahin wa saja'ahu. Dia dan saya sudah melihat para dukun-dukun, apa yang dilakukan Muhammad itu gak ada bentuk jampi-jampi, mantra-mantranya dukun gak ada. Jadi nggak cocok kalau kita bentuk katakan Muhammad itu dukun, nanti malah justru mereka nggak percaya sama kita. Kalau gitu faqalu naqulu majnun. Kita katakan saja Muhammad itu majnun, Muhammad itu gila. Kemudian kata Walid, qala wa ma huwa bimajnun, nggak cocok disebut majnun. Laqad ra'ayna al-junun wa arafnahu. Kam kita telah melihat tentang apa penyakit gila itu, ya, dan nggak cocok dengan berbagai macam bentuk kegilaan itu, nggak cocok untuk ditempatkan di Muhammad SAW. Kemudian faqalu naqulu syair. Kita katakan saja dia ini adalah penyair yang ulung sehingga dia membuat syair Al-Quran. Bukan seperti itu syair, bukan Al-Quran itu syair. Kemudian mereka mengatakan, khalas, gimana? Semuanya nggak cocok, kahin nggak cocok, majnun nggak cocok, syair nggak cocok. Terus apa yang mau kita katakan? Ya, qalu fanaqulu sahir. Kita katakan, mereka mengatakan kepada Walid, kita katakan saja dia itu adalah penyihir. Kemudian qala wa ma huwa sahir, nggak cocok juga disebut penyihir. Lah terus apa yang cocok ini? Semua nggak cocok. Katakan ini nggak cocok, ini nggak cocok. Terus apa yang kita katakan? Kita mau sepakat di mana ini? Akhirnya kata Walid,
Semua itu nggak cocok. Ya sudahlah, paling yang masih memungkinkan, mungkin masih mereka bisa kita bohongi adalah dengan kita katakan dia adalah penyihir. Bagaimana kita katakan penyihir? Kita katakan saja kepada mereka bahwa Muhammad ini adalah penyihir yang perkataannya bisa menyihir orang dan bisa kemudian memecah belah antar kaumnya, antar keluarga dan seterusnya. Karena itu hati-hatilah kalian, karena di Makkah sekarang ini telah ada seorang tukang sihir, jangan dekat-dekat dengan dia, ya. Jangan sampai kalian dekat-dekat dengan Muhammad, karena kalian nanti akan terkena sihirnya dan efeknya kalian bisa berpecah belah. Itu lebih baik yang kita katakan kepada mereka. Nah, mendengar ini akhirnya mereka sepakat. Maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ketika musim haji ini tiba dan jamaah haji datang dari mana-mana, maka mereka menaruh orang-orang di setiap pintu-pintu Mekah dari semua penjuru. Tujuannya adalah setiap ada orang datang, mereka katakan, kalian mau haji, kalian mau masuk Mekah, ya kami peringatkan, di Mekah sekarang ada seorang tukang sihir yang sebaiknya kalian jangan mendekat kepadanya, ya. Jangan sampai kemudian kalian mendengar perkataannya, karena kalau sampai kalian dengar perkataan orang tersebut, maka ini berbahaya sekali, kalian tidak bisa menolaknya. Itu disampaikan gitu, ya. Sampai-sampai ada cerita, ada seorang tokoh, dia adalah Sayyidul Qaum. Dia adalah tokoh pemimpin, seorang pemimpin kaum dari Ad-Daus, ya. Habis waktunya, atau ini untuk pekan depan, untuk bulan depan aja. Insyaallah mungkin nanti kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah bagaimana kemudian lebih lanjut sikap orang-orang kafir Quraisy, bagaimana permusuhan mereka, bagaimana mereka tunjukkan dan seterusnya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insyaallah kita akan bahas pada bulan yang akan datang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditambahkan atau bertanyakan, fadhil silakan. Ya. Kenapa? Seperti zaman dulu kan Bani Hashim sebagian nggak enak menampakkan ideologi Islamnya gitu kan. Sekarang justru negara-negara Islam atau bahkan pemimpin itu tidak membela muslim berikut, tapi malah mereka yang lebih membela mereka. Itu mereka apa? Iya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sebut negara-negara Islam itu sebetulnya lebih tepat adalah negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah Islam, tapi mereka tidak bisa disebut sebagai negara Islam, ya, karena mereka, ya, notabene mereka adalah negara-negara sekuler juga, gitu. Mereka adalah negara-negara sekuler. Bahkan kalau kita lihat hampir semua yang ada di mayoritas penduduk Islam itu, baik di Jazirah Arab juga, mereka adalah orang-orang yang memerangi dakwah. Jangan kita berharap kepada mereka untuk membela dakwah atau membela Islam di luar. Di dalam negerinya mereka memerangi dakwah. Di mana saja, ya, negeri apapun kita bisa sebutkan seperti itu, ya. Di Timur Tengah, di Jazirah Arab seperti itu, ya. Kalau kita lihat bahkan di tanah haram sendiri, di Saudi Arabia sendiri, sesungguhnya, ya, penjara-penjara itu lebih banyak dihuni oleh para ulama daripada mujrimin, daripada orang-orang penjahat, gitu. Orang kritis sedikit masuk penjara, kritis sedikit masuk penjara, seperti itu, gitu. Tapi justru orang-orang liberal, orang-orang yang rusak akhlaknya dibiarkan. Bahkan mereka sekarang diberikan keleluasaan membuat acara-acara yang nggak benar, gitu, ya. Bayangkan acara Christmas, ya, itu ada di Saudi Arabia. Coba bayangkan, ini kan barang nggak masuk akal, gitu, ya. Seperti ini, ya.
kemudian artis Korea dipanggil apa macam-macam seperti itu. Nah, jadi ya itu sesuatu yang tidak bisa menjadi ukuran. Kenapa? Karena sebetulnya mereka ya kalau boleh dikatakan mereka adalah boneka-boneka barat juga begitu. Nah, bagaimana justru barat yang sekarang mendukung orang-orang Islam di Uighur? Itu adalah kalau kita lihat pun adalah bukanlah pemerintahan, bukan, tapi adalah masyarakatnya, ya kan? Masyarakat barat yang terpanggil karena faktor panggilan kemanusiaan dan seterusnya. Kalau ada negara-negara yang kemudian mengecap, itu bukan lebih kepada pembelaan kepada umat Islamnya, tapi lebih masalah kepentingan politik saja, permusuhan, persaingan dagang dengan Cina, apa macam-macam dan seperti itu.